أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المجتبى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mari kita lanjutkan membaca hadis Rasulullah SAW di bab yang ke-69 ini, bab istihbabil uzlati inda fasadin nas, bab dianjurkan kita uzlah ketika terjadi kerusakan kepada manusia, ketika terjadi fitnah. Masuk kita kepada hadis yang pertama dalam bab yang ke-69 ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'd bin Abi Waqqas, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang at-taqi, yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ghani, dia adalah yang kaya. Kaya di sini bukan kaya harta, tetapi kaya hati. Kemudian al-khafi, apa itu al-khafi? Orang yang tidak suka menampakkan diri. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu, tiga ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang yang kita cari bagi seorang hamba. Cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang kaya hati, orang baik. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dia adalah tidak suka menampakkan diri. Bahasan kita sebenarnya adalah pada pembahasan yang ketiga ini dalam hadis ini, yakni orang yang tidak suka menampakkan diri. Maka kalau kita kaitkan dengan bab ini adalah orang yang uzlah. Uzlah kemarin sudah kita jelaskan adalah orang yang menjauhkan diri dari keramaian, mengasingkan diri, lalu dengan itu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, dahulu ada anak Sa'd bin Abi Waqqas yang meriwayatkan hadis yang kita baca ini. Nama anak Sa'd bin Abi Waqqas ini adalah Umar. Umar namanya. Sa'd bin Abi Waqqas ini al-asyra' al-mubasysyaruna fil jannah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga di antara yang 10 itu. Nah, ini Sa'd bin Abi Waqqas itu. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga di antara 10. Maka kemudian Bapak Ibu, anaknya Umar namanya, maka suatu ketika dia bertemu dengan ayahnya, maka anaknya ini berkata, wahai ayah, dan dia turun dari tunggangannya, wahai ayah,
Kenapa engkau diam begitu saja? Hanya untuk khusus mengasuh, memelihara unta dan kambing-kambingmu saja. Sementara orang di luar sana sibuk memperebutkan kekuasaan. Maka kemudian dengan ini maka Sa'ad bin Abi Waqqas membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Innallaha yuhibbul 'abada at-taqi al-khafi al-ghani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kaya hati dan kemudian menghindarkan diri dari keramaian, mengasingkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Berarti dari situ dilihat bisa saja pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas, dari pertanyaan anaknya, dia adalah orang yang tidak terjun dengan politik. Dia tidak mau urusan yang begitu-begitu. Dan ini pilihan sahabat, Bapak Ibu, ya. Ini pilihan sahabat. Dan kita boleh memilih mana saja. Nanti jangan pula disalahkan dengan hadis ini ulama yang masuk politik. Memang ulama itu sebagusnya harus masuk politik agar dia mampu memperbaiki kondisi keadaan. Adapun kemudian ulama yang ikut arus sehingga dia menjadi yang buruk, maka itu memang resiko, berarti dia tidak tahan dengan situasi itu. Tapi memang seharusnya bukan berarti ini tidak membahas tentang politik. Boleh saja, tapi jalan yang ditempuh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu mendekatkan diri kepada Allah dengan menyendiri. Nah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian berarti itu ijtihad, ya. Ijtihad dalam beramal. Maka dia mengambil jalan untuk menjauhkan diri dari keramaian, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sahabat lain, maka kita akan temukan mereka nanti berpolitik seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, apa lagi? Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menjelaskan apa? Menjelaskan beberapa manfaat dari uzlah. Apa itu? Dapat khusyuk dalam beribadah. Itu yang pertama. Ketika seseorang uzlah, mengasingkan diri, lalu kemudian dia akan fokus khusyuk dalam beribadah. Bagaimana tidak? Karena fokusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lewat, tentu uzlah ini juga harus berdasarkan ilmu. Kalau tak berdasarkan ilmu, justru akan menjadi fitnah. Jangan pula-pula kita uzlah sementara kita masih wajib untuk belajar. Semua kita memang wajib belajar. Mohon maaf, kita mengaji saja belum pandai. Oh, saya amalkanlah bab uzlah itu. Menyendiri dia, tak belajar dia. Harus belajar, mengaji dia dulu. Harus belajar sholat dulu. Jangan uzlah dulu kondisinya seperti itu. Pelajari dulu yang kemudian menjadi fardu ain bagi kita. Maka itu wajib hukumnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dapat merasakan nikmat ibadah. Dan itu memang tersendiri kalau kita sendiri beribadah. Contoh, kita bangun pada tengah malam, tidur kita sebelum jam 11 atau kemudian tidur lebih awal, bangun kita tengah malam, menyendiri. Ada ulama itu dia memang tak mau sholat berjamaah dengan istrinya. Ada ulama begitu. Tak pernah seumur hidup dia sholat berjamaah tahajud dengan istrinya. Karena di samping memang sholat tahajud itu tak ada sunnahnya berjamaah. Menyendiri. Maka Bapak Ibu, maka dia sholat sendiri. Karena nanti kalau dia ingin menangis, dia malu, ada di belakangnya, ada di sampingnya. Dia ingin fokus kepada Allah dalam keadaan sendiri. Dan dia menangis, mengadukan semua permasalahannya kepada Allah dalam keadaan sendiri. Dan kita pun menangis seharusnya dalam keadaan sendiri. Jangan dalam keadaan begitu orang banyak bisa melihat kita, lalu kita nampakkan muka-muka kita menangis. Maka sesungguhnya ini adalah orang munafik yang seperti itu. Tetapi tak boleh juga kita mengatakan begitu kita melihat orang menangis di depan orang ramai, jangan-jangan dia munafik. Tak. Tapi harus kalau kemudian di depan ramai menangis,
membuat menyedih-nyedihkan diri agar dianggap orang kita menjadi orang yang khusyuk, maka sesungguhnya syaitanlah yang mempengaruhi orang tersebut. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 6. Yang ketiga adalah selamat dari kemaksiatan yang berpotensi muncul ketika bergaul dengan banyak orang seperti fitnah dan permusuhan. Mungkin kalau dia bisa bergaul dengan banyak orang, bercerita dengan orang, maka timbul fitnah, maka kemudian timbul ghibah, permusuhan, maka dia mengasingkan diri, dan ini lebih baik. Maka jangan salah, jangan-jangan kawan kita tidak mau bergaul itu untuk menghindarkan fitnah, ghibah dan namimah dan lain sebagainya, maka dia kemudian menyendiri. Maka dalam kondisi keadaan seperti itu, maka itu baik. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang di hadis yang berikutnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.